Halo semua, kembali lagi di Anima Max. Kali ini kita akan lanjutkan lagi perjalanan Akira sebagai ninja bayangan setelah berhasil mengalahkan sang naga. Jangan lupa subscribe ya untuk dukung channel ini dan siapkan cemilan buat teman nonton. Yuk kita mulai ceritanya. Setelah berhasil dikalahkan, sang naga tiba-tiba mengeluarkan cahaya terang dan seketika berubah menjadi kucing yang sangat besar. Untuk mengetahui kebenaran apa sebenarnya kucing ini, Amelia menggunakan skill mata dewa yang dimilikinya. Dari situ, Amelia tahu bahwa kucing tersebut adalah salah satu pesuruh Raja Iblis. Akira pun terkejut, skill mata dunia Amelia bisa begitu hebat, tidak seperti miliknya. Amelia pun menjawab Akira pun bisa kalau Akira melatihnya. Tiba-tiba kucing tersebut tersadar dan mengatakan, "Aku tidak menyangka akan dikalahkan oleh makhluk rendahan seperti kalian." Akira pun terkejut, makhluk yang sudah dikalahkannya masih saja bermulut besar. Bahkan dia mengeluarkan aura jahat yang kuat. Untuk berjaga-jaga, Amelia memiliki ide agar Akira membuat kontrak dengan kucing iblis tersebut sebelum kucing itu pulih. Akira pun memulai kontrak dengan meletakkan tangannya sejajar dengan kaki kucing tersebut. Perlahan kesadaran Akira terbawa ke dalam alam bawah sang kucing iblis. Akira diperlihatkan seluruh kejadian tentang masa di mana saat sang kucing kedendalikan oleh Raja Iblis. Di masa itu terlihat di mana seluruh kota menjadi hancur porak-poranda akibat keganasan sang kucing iblis. Sang kucing yang menyadari keberadaan Akira mengatakan bahwa jika Akira tidak dapat mengalahkan di sini, maka tubuhnya akan mati di luar sana. Monster iblis itu langsung menyerang Akira dengan cakar apinya. Akira pun terhempas dan tubuhnya pun terluka. Namun Akira tidak langsung membalas serangan tersebut karena Akira tahu bahwa sebenarnya monster iblis ini tidaklah jahat. Karena Akira masih belum terprovokasi, monster iblis akhirnya menyerang Akira dengan lebih brutal. Dia menyerang Akira dengan cakar dan semburan api yang membuat semua bangunan di sekitarnya hancur dan terbakar. Akira pun akhirnya terdesak dengan kekuatan sedahsyat itu. Akira pun berpikir sejenak apa yang harus ia lakukan. Monster iblis pun terus memprovokasi Akira agar membalas serangannya. Alih-alih menyerang, Akira justru melakukan hal yang tidak terduga. Ketika sang monster menyerang, Akira membiarkan tubuhnya tertusuk oleh cakar sang monster. Hal itu membuat sang monster iblis pun terkejut. "Kenapa kau tidak menghindarinya? Padahal kau bisa saja mengalahkanku." Akira menjawab, "Aku tahu kau kesepian. Ikutlah menjadi hewan kontrakku. Aku akan membuatmu bahagia dan tidak kesepian." Akhirnya, Akira berhasil membuat kontrak pertamanya dengan monster iblis. Akira pun senang. Ini akan menjadi awal perjalanan sebagai ninja bayangan yang mempunyai kontrak dengan monster iblis. Amelia tidak menyangka Akira akan berhasil di usaha pertamanya. Akira terlihat sangat kelelahan setelah ritual kontraknya dengan monster iblis itu. Namun Amelia terlihat sangat bahagia oleh keberhasilan Akira. Akira pun menempelkan tangannya untuk menghilangkan tanda kontrak Raja Iblis agar bisa diganti dengan kontrak miliknya. Tanda kontrak monster iblis pun berubah menjadi emas. Tanda kontrak yang baru telah terbentuk. Monster iblis pun berkata, "Aku teringat pahlawan terdahulu yang memakai sihir bayangan seperti yang Akira lakukan." Itulah alasan monster iblis mau menjalin kontrak dengan Akira. Beberapa saat kemudian, lingkaran sihir muncul. Akira dan Amelia terkejut, ternyata lingkaran itu adalah lingkaran sihir teleportasi yang dapat memindahkan objek kemanapun sesuai imajinasi. Itu pertanda bahwa Akira sudah sepenuhnya menaklukkan dungeon ini. Sementara itu, para pahlawan yang telah meninggalkan kerajaan saat ini berada di sebuah kota yang dibangun oleh pahlawan 100 tahun lalu. Ternyata kota tersebut sangat indah, banyak wanita cantik, makanannya juga sangat lezat. Sambil menikmati hidangan makanan, semua pahlawan mulai merencanakan tindakan apa yang akan mereka lakukan setelah ini. Mereka harus bergegas untuk menyusul Akira dan menaikkan level. Tujuan mereka adalah negeri Yamato, tempat negeri di mana para manusia hewan tinggal. Kita kembali ke Akira. Menurut Amelia, jika sihir teleportasi berwarna putih kebiru-biruan sihir ini akan membawa ke tempat yang diinginkan. Namun, jika dimasuki banyak orang, maka tujuannya akan acak. Namun, Amelia tidak keberatan. Asalkan bersama Akira, dia akan senang. Akira pun tersenyum mendengarnya. Setelah memasuki lingkaran teleportasi, tak disangka Akira dibawa ke tempat tinggal Amelia, yaitu negeri elf. Yang mengejutkan, tiba-tiba Amelia diserang oleh panah dari prajurit elf. Beruntung Akira menyadarinya.
Akira pun akhirnya melakukan perlawanan untuk menghalau serangan berikutnya. Dengan skill assassin miliknya, Akira dengan mudah menaklukkan prajurit elf itu. Ketika Amelia mendekat, prajurit elf tersebut mengeluarkan makian ke Amelia. Seharusnya kamu tidak kembali. Prajurit tersebut mengatakan bahwa pendosa tidak ada tempat di dunia elf yang suci ini. Berani sekali kamu. Karena terlalu banyak bicara, akhirnya Akira membuatnya pingsan. Aku tidak suka orang yang bicaranya tidak sopan dan bodoh. Apa yang dilakukan Akira sontak membuat Amelia makin terpesona pada kepribadiannya Akira. Akira dan Amelia menyadari mereka telah dikepung, tetapi ada yang lebih mengejutkan mereka. Dari belakang muncul seorang elf wanita sambil berkata, "Beraninya anak haram yang telah melukaiku muncul di hadapanku." Kalimat itu membuat Akira terkejut, sambil bergumam, siapa wanita kasar ini? Gadis itu bernama Kilika, dan sebenarnya dia adalah saudara Amelia. Amelia berusaha menjelaskan bahwa dia tidak ada niat kembali, bahkan dia akan segera pergi dari sini. Namun Kilika justru tidak percaya. Kilika tiba-tiba mendekati Akira. Ternyata Kilika berniat untuk menggunakan skill pemikatnya untuk menguasai Akira. Amelia pun memperingatkan Akira untuk tidak melihat mata Kilika. Amelia tidak percaya Kilika melakukan hal itu pada Akira. Amelia pun sangat marah dan meminta Kilika untuk melepaskan sihir itu pada Akira. Tetapi ada hal yang mengejutkan. Ternyata Akira tidak terpengaruh oleh sihir Kilika. Amelia pun sangat senang mendengarnya. Akira berkata sihir seperti itu tidak akan berpengaruh kepadaku. Amelia pun terlihat sangat senang mendengarnya. Melihat hal itu, Kilika pun marah dan akhirnya memerintahkan semua prajurit elf untuk menyerang Akira. Mendengar hal itu, Akira dan Amelia segera bersiap menerima serangan. Bahkan Akira pun sudah menyiapkan sihir bayangan miliknya. Namun tiba-tiba sang raja muncul di hadapan mereka. Akira pun terkejut. Sang raja pun bertanya, ada keributan apa ini? Bahkan raja pun meminta maaf ketidaksopanan para prajurit elf. Raja pun berterima kasih telah membawa Amelia pulang. Namun raja tidak mengizinkan Akira tinggal. Raja menyuruhnya pulang. Mendengar hal itu, Amelia marah. Karena Akira lah yang telah menolongnya, sang raja akhirnya memberikan tawaran untuk mengajak Akira bertarung. Jika Akira menang, maka raja akan menuruti semua permintaannya. Mendengar hal itu, Akira pun menyetujuinya sesuai dengan adat negeri elf. Pertarungan akan dilakukan di bawah pohon suci negeri elf. Sebagai lawan Akira, sang raja mengajukan Kilika sebagai lawan dalam pertarungan ini. Akira pun tidak keberatan dengan hal itu. Akhirnya Akira dan Amelia pergi ke pohon suci. Di tengah perjalanan, Amelia bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Amelia dan Kilika sebenarnya adalah kembar. Di negeri elf, anak kembar dianggap sebuah kesialan. Akira pun spontan menjawab, padahal bagiku rambut dan matamu begitu cantik. Amelia pun tersipu malu. Mereka pun akhirnya tiba di bawah pohon suci. Kilika sudah bersiap untuk bertarung. Amelia pun bertanya kepada Akira apakah akan memakai skill pelenyap keberadaan miliknya. Akira menjawab tidak. Aki ingin kemenanganku terlihat jelas. Amelia memperingatkan Akira bahwa Kilika adalah ahli pedang terhebat di negeri elf ini. Kilika bertanya kepada Akira, kenapa kau tidak menggunakan pedang? Akira menjawab, aku takut kebablasan membunuhmu. Raja pun memulai pertarungannya. Kilika langsung menyerang dengan jurus pedangnya. Akira pun menyadari mampu benar Kilika sangat ahli dalam ilmu pedang. Namun jika hanya sebatas ini, Akira pun masih mudah untuk mengalahkan Kilika. Akira berhasil menghindari serangan demi serangan dan bahkan mengalahkan Kilika. Akira menyuruh Kilika menyerah, namun Kilika menolak. Kilika pun mengeluarkan sihir angin yang merupakan sihir khusus elf. Kekuatannya yang dahsyat membuat Akira kewalahan. Pertarungan sengit pun terjadi antara Akira dan Kilika. Semua mata tertuju pada pertarungan yang dahsyat ini. Sihir yang digunakan Kilika pun juga sangat kuat. Kilika pun percaya diri akan bisa mengalahkan Akira dengan mudah. Namun kepercayaan diri Kilika tidak berlangsung lama. Akira yakin masih bisa mengalahkannya. Namun berkat skill assassin miliknya, lagi-lagi Akira berhasil mengalahkan Kilika dengan mudah. Akira pun menyuruh Kilika menyerah. Namun Kilika tetap menolak dan dia menjawab, jika aku menyerah, maka aku akan kehilangan segalanya. Kilika pun marah dan semakin meluapkan sihirnya. Dengan skala sihir yang semakin besar, akibatnya semua orang di sekitar pertarungannya pun terdampak sihir Kilika.
Dengan kemarahan yang meluap-luap, Kilika menyerang Akira dengan membabi buta. Akira pun meminta kucing monster Yura untuk melindungi Amelia. Di tengah pertarungan yang dahsyat, Kilika teringat masa-masa di mana dia dan Amelia adalah saudara yang sangat dekat dan saling menyayangi. Di tengah pertarungan yang begitu kacau, Amelia tiba-tiba dihampiri oleh prajurit elf sambil membawa ranting pohon suci. Sang prajurit meminta Putri Amelia agar memurnikan jiwa Nona Kilika dengan ranting itu, karena hanya Putri Amelia yang bisa melakukannya. Amelia pun menyetujui hal itu. Dan benar saja, saat ranting pohon suci diangkat Putri Amelia, ranting pohon itu bersinar. Perlahan ranting tersebut memurnikan seluruh jiwa yang ada di sekitarnya, termasuk jiwa prajurit yang telah terkena sihir pemikat milik Kilika. Setelah efek sihir pemikat hilang, para prajurit pun bingung kenapa mereka berada di bawah pohon suci. Kilika yang menyadari hal itu merasa bahwa kakaknya Amelia selalu merebut miliknya. Kilika pun semakin marah. Kilika semakin menyerang Akira dengan kekuatan yang lebih besar. Bagi Akira, tidak ada jalan lain selain menggunakan sihir bayangan sebelum terlambat. Sihir bayangan milik Akira mulai bisa menahan kekuatan Kilika, dan kemudian Akira memerintahkan sihir bayangan untuk melahap semua sihir Kilika. Akira menyadari sesuatu sebelum sihir bayangan melahap Kilika juga. Akira memerintah sihir bayangan untuk melahap dirinya sendiri. Seketika itu, sihir bayangan menyelimuti Akira. Dan yang lebih mengejutkan, sihir bayangan tersebut menjadi perisai, serta membuat Akira makin kuat. Amelia dan Yura yang melihatnya dibuat kagum. Kilika pun kembali menyerang Akira dengan penuh amarah. Pertarungan sengit pun kembali terjadi antara Akira dan Kilika. Namun karena Akira jauh levelnya di atas Kilika, akhirnya berhasil mengalahkan Kilika. Akhirnya Kilika pun tersadar bahwa dirinya telah kalah dan tidak akan menang. Akhir episode ini pun menarik dengan kemenangan Akira. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan lanjut ke part 4 ya.